Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah teman-teman ya, berjumpa lagi dengan Bapak Rahman ya, dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam ya, untuk kelas 6 SD Fatma Kenanga Islamic Character School ya, dalam pembelajaran ke semester 2 ya, dalam pembelajaran semester 2 ini ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan ya untuk bertemu kembali. Nah teman-teman ya, seperti biasanya sebelum kita memasuki ke pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu teman-teman persiapkan. Yang pertama, silakan teman-teman cari tempat duduk yang nyaman sehingga ketika mendengarkan video pembelajaran dari Bapak, teman-teman bisa fokus ya. Yang kedua, siapkan buku cetak dan buku tulis pendidikan agama Islam serta alat tulisnya. Ini harus teman-teman siapkan agar teman-teman bisa menyimak apa yang Bapak sampaikan. Kemudian yang selanjutnya berdoa. Untuk berdoa jangan sampai lupa ya teman-teman ya. Silakan teman-teman sebelum mulai pembelajaran melakukan ya, atau mengerjakan ya, berdoa dulu terlebih dahulu ya, agar teman-teman berikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, teman-teman silakan nonton video pembelajaran dari Bapak sampai tuntas. Karena biasanya di akhir pembelajaran Bapak akan memberikan vitamin ya kepada teman-teman semua. Baik teman-teman ya, pada pertemuan pertama kita semester 2 ini kita akan membahas tentang surah Al-Maidah ayat 2 dan 3. Silakan teman-teman simak ya dan perhatikan di bukunya tentang surah Al-Maidah. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu ya tentang surah Al-Maidah. Nah teman-teman ya, perlu diketahui arti nama surah Al-Maidah ya adalah hidangan makanan. Nah, arti tersebut diambil ya dari ayat yang ke-112 dari surah Al-Maidah tersebut. Ya. Sedangkan ya, surah Al-Maidah ini ya adalah surat yang keberapa teman-teman dari Al-Qur'an? Ya, benar sekali ya teman-teman ya. Surat yang ke-5 ya dalam urutan Al-Qur'an. Kemudian ya, surah Al-Maidah juga disebut dengan Al-Uqud yang berarti perjanjian. Perjanjian dalam bentuk apa? Yakni menepati janji kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesamanya. Ya. Nah, teman-teman, yang pertama ya, seperti Bapak bilang tadi, kita akan membahas surah Al-Maidah ayat kedua. Bagaimana bunyi surah Al-Maidah ayat kedua? Ya, silakan teman-teman perhatikan ya. Bapak akan membacakannya. Silakan teman-teman disimak ya, mulai dari bacaan panjang pendeknya serta makhrijul huruf yang lain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tahillu sya'airallahi walasyahral haram
ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Shadaqallahul azim. Nah teman-teman ya, itu tadi ya sudah Bapak bacakan ya surah Al-Maidah ayat 2. Nah di rumah silakan teman-teman ya mempraktekkan bagaimana bacaan ya surah Al-Maidah tersebut. Kemudian teman-teman, ada beberapa hal ya yang perlu teman-teman perhatikan ya di dalam surah Al-Maidah tersebut. Nah, yang pertama, silakan teman-teman harus benar-benar memperhatikan makhraj huruf yang perlu diperhatikan ketika membaca surah Al-Maidah ayat 2. Yang pertama di sini ya teman-teman adalah huruf H ya, Qaf, Shin, Shad dan Ain. Nah, di sini teman-teman adalah pengucapannya harus benar-benar jelas. Artinya jangan sampai ya teman-teman pengucapannya tidak jelas. Dan tentunya teman-teman semua sudah belajar dengan Ibu Winda Cynthia ya bagaimana cara pengucapan makhraj huruf yang benar. Kemudian yang kedua, bacaan yang ada huruf mad ya harus diperhatikan panjangnya. Artinya panjang, bacaan panjang ya di dalam surah Al-Maidah tersebut harus teman-teman perhatikan. Ya, jangan sampai yang bacaan 2 harokat teman-teman dibaca 6 harokat atau 5 harokat. Harus pas. Ini juga tergantung pada jenis madnya ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat tabel yang Bapak sajikan. Yang pertama ya jenis mad, kemudian contoh dan panjang bacaan. Nah, yang pertama ya mad asli atau mad tabi'i. Nah, sudah Bapak sajikan teman-teman ya contohnya ya. Biasanya mad asli ini dia ya panjangnya 2 ketukan atau 2 harokat. Apa contohnya? Yang pertama ya silakan teman-teman lihat al-qalaid, kemudian al-haram. Di sana kan ada huruf alif ya, haram. Kemudian saddukum, di sana ada waw menandakan bahwa mad ya. Kemudian yabtagun dan syadid. Di sana ya bacaannya ya 2 harokat atau 2 ketukan ya teman-teman ya. Nah, kemudian mad far'i wajib muttasil. Nah, di sini teman-teman ya arti dari mad far'i wajib muttasil ya tentu teman sudah tahu ya. Artinya ya mad asli ya. Mad asli ya diikuti oleh huruf hamzah dalam satu kata. Artinya kata kuncinya di sini teman-teman ya dia terdapat dalam satu kata. Artinya ketika huruf mad asli ya huruf mad, tahu teman-teman ya huruf mad seperti apa ya, ada alif, waw ya, itu salah satunya ya. Kemudian bertemu dengan ya
huruf hamzah. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Amin. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian amanu. Nah, itu ya salah satu contoh mad wajib muttasil. Ada huruf mad ketemu dengan huruf hamzah. Biasanya dibaca 5 ketukan. Kemudian mad far'i jaiz munfasil, artinya ya apabila ada mad asli ya bertemu dengan huruf hamzah dalam dua kata. Di sana ada dua kata ya teman-teman ya. Ya ayyuhan. Nah, di sana artinya ya ayyuhan. Di sana ada dua kata ya teman-teman ya. Terdapat dua kata ya. Maka dibacanya 5 ketukan ya teman-teman ya, panjangnya 5 ketukan. Mungkin teman-teman sudah dijelaskan sama Ibu Winda Cynthia ya bagaimana bacaan mad ya yang benar ya. Mulai dari mad asli ya, kemudian mad wajib, muttasil dan munfasil. Kemudian ya selanjutnya perlu diperhatikan adalah bacaannya, bacaan tajwid. Nah, mulai dari izhar syafawi, idgham bi gunnah dan idgham bil gunnah, kemudian ikhfa. Nah, untuk contoh sendiri silakan teman-teman perhatikan ya. Contoh dari izhar. Itu izhar artinya jelas ya teman-teman ya. Di sana Bapak menyajikan contoh ya qaumin. Nah, qaumin an. Artinya adalah ada huruf kasrotain ya, tanda kasrotain bertemu dengan huruf alif, maka dibacanya jelas. Kemudian yang kedua izhar syafawi yang berbunyi ya rabbihim. Kemudian waridwana, contohnya ya ada mim sukun bertemu dengan waw. Nah, di sana jelas ya. Kemudian dengan huruf fa. Kemudian idgham bi gunnah ya, di sini mendengung, tentu teman-teman sudah tahu. Nah, biasanya ya ada fathatain ya, itu ada fathatain ya teman-temannya di huruf lam ya bertemu dengan mim. Maka di sana berdengung. Kemudian idgham bil gunnah artinya tidak berdengung atau jelas ya. Biasanya huruf nun bertemu dengan huruf ro, maka dia langsung jelas mir rabbihim. Kemudian ikhfa. Nah, ikhfa artinya samar-samar ya teman ya, antara jelas dengan dengung. Contohnya seperti apa? Al-saddukum. Nah, di sana ada huruf ya nun bertemu dengan huruf ta ya. Maka dia dibaca ikhfa. Al-saddukum. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah bisa dipahami ya? Itu teman-teman sudah paham sebenarnya karena teman-teman sudah belajar terlebih dahulu dengan Ibu Winda Cynthia. Ya, alhamdulillah teman-teman ya. Untuk materi pertama yakni surah Al-Maidah ayat 2 sudah Bapak sampaikan ya. Kita akan lanjut ya pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita bisa bertatap muka. Kita bisa ya memahaminya lebih lanjut ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ya cukup sampai di sini ya penjelasan dari Bapak. Terima kasih sudah menonton video Bapak. Ya, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.